Kalau kita kurang-kurang rasa, pada akhirnya begini, berebutan Pak Jokowi kita di ujung ini. Iya kan? Ya, ini Bang. Hanya, sorry, bukan kita ya, mereka. Kalau Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, itu adab. Sebagai kader PDI Perjuangan. Dari mana dia lahir, dari partai yang sudah memberikan segalanya untuk dia. Ada upaya-upaya tertentu ya di Mahkamah Konstitusi yang membuat kami hari ini ragu mereka akan memutuskan dengan nurani yang bersih. Saya kira itu. Ya, soal KPK misalnya menyebut ada indikasi aliran dana ke partai tertentu. Siapa tahu itu bisa mengganggu. Gimana tuh Bang? Gimana Bang? Plannya gimana tuh? Plannya, rencananya gimana tuh Bang? Kan banyak juga tuh sampai Adipre ini Bang di forum kita ini beberapa minggu lalu dia bilang nggak yakin Amin ini akan berlayar sampai ujung nih. Ya. Daftar ini minggu lalu nih. Gini, Dia bilang nih. kalau keyakinan itu tidak boleh dibantah, sama dengan membantah agama nanti itu. Jadi biarkanlah orang yang berkeyakinan nanti dijawab dengan waktu. Waktu akan menjawab keyakinan itu sendiri dan dia akan berubah keyakinannya. Pindah keyakinan, maksudnya begitu. Ya insya Allah tanggal 19 mohon doa restunya semuanya, kita akan berangkatkan Pak Anies dan Caimin dari Nasdem Tower menuju ke KPU. Insya Allah yang sudah konfirmasi ini di atas 50.000 orang yang akan mengantar. Luar biasa. Ya mudah-mudahan saya diangkat jadi korlamnya biar saya bisa lihat pantau di mana Adi Pray ada yang sedang live. Di TV mana dia live, kira-kira itu. Untuk membantah keyakinannya. Bang, kita tanya Adipre lagi nih, lu masih setia nggak dengan tesis lu bahwa Anies dan Imin ini nggak akan berlayar nih? Ini Bang Bestari udah punya Suratnya sudah dikirimkan. gelap, coba. Saya kira sudah beredar, suratnya juga sudah dikirimkan. Nih judulnya Adipre Indo .2 prediksi Anies gagal maju Pilpres. Nah, udah kayak gitu. Keyakinan ini terus kuat, istiqomah dan konsisten sampai KPU mengumumkan secara definitif soal siapa yang diumumkan secara terbuka sebagai pasangan capres dan cawapres. Loh ini kok pasangan, orang mau mendaftar aja kok udah nggak yakin gitu loh. Nih surat sudah ditandatangani, tuh sudah beredar suratnya dan sudah dikonfirmasi ke KPU betul ya. Nah, Bang, berarti kan yang selama ini diteriak-teriakin isu penjagalan-penjagalan ini nggak ada dong berarti? Ya kalau penjagalan itu kan rasa, ya kan kita rasa, tapi gini kepiawaian pun sama. Mereka terlalu perasaan. Memang semuanya harus dirasakan. Kalau kita kurang-kurang rasa, pada akhirnya begini, berebutan Pak Jokowi kita di ujung ini. Iya kan? Ya, ini Bang. Hanya, sorry, bukan kita ya, mereka. Ntar dulu, jangan langsung nuduh. Sejak kapan kita berebut Pak Jokowi? Kita Awal-awalnya karena merasa udah nggak bisa direbut lagi, Bukan. dilepas. bukan. Kalau Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, itu adab. Sebagai kader PDI Perjuangan. Dari mana dia lahir, dari partai yang sudah memberikan segalanya untuk dia. Tetapi kan kita tidak berharap dalam konteks menyeret-nyeret dia dalam kontestasi pemilu. Itu harus dibedakan. Dan tadi yang dikatakan oleh Bestari, saya kira cukup bahaya juga. Apa itu? Karena harus menjadi concern mereka bahwa tidak peduli apa yang di MK. Ini bukan tentang diri kita. Ini tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus kita jaga. Iya. Selalu sebagai lembaga yang harus menjaga kewarasan publik, konstitusi dan sebagainya, tetap harus bersuara. Nah, Jangan karena begini. sudah diaminkan Oke. merasa aman. Ini bahaya juga ini. Gini, kembali lagi kepada ini kan harapan masing-masing para pihak. Berebut Pak Jokowi tadi. Berebut Pak Jokowi nanti kita bicarakan secara khusus, tapi paling nggak ini mengenai MK dulu. Bahwa masing-masing kita tentu punya pemikiran yang berbeda. Nah, maka di situ ada hakim konstitusi, namanya siapa itu ketuanya? Nggak tahu juga, tapi tadi bilang keluarga. Oke lah, kita lompatin itu. Karena nggak mungkin dia nggak tahu. Dia mau Lupa saya Pak, betul Pak, karena saya lebih konsentrasi kepada pendaftaran. Ini belum Anies ini. kampanye aja dia udah lupa banyak, apalagi kalau menang nih. Ya, Pasti nggak lupa terkait semua. kampanye itu soalnya. Jadi biarkanlah Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional, profesional,
sesuai dengan tupoksinya. Ya. Jangan kita kaitkan ini dengan apa yang sekarang ada. Itu lambang Mahkamah Konstitusi, tulisannya udah jadi Mahkamah Keluarga dan diposting sama orang-orang. Ini siapa yang punya ide dan sampai bisa ada di Mahkamah Konstitusi itu berubah gitu. Kami percaya Mahkamah Konstitusi akan menghargai, kemudian juga memfasilitasi anak bangsa ini yang cukup usianya ya, atas subjektivitas daripada kolektifnya Mahkamah Konstitusi memutuskan yang paling baik untuk anak-anak bangsa ini, apakah diberikan di usia 30, 35, 40 dan seterusnya. Saya kira itu. Bang. Kalau kami sih begini ya, soal Mahkamah Konstitusi. Kita berharap mereka melakukan tugas fungsinya dengan benar. Realitanya pada hari ini banyak di sana terjadi hal-hal yang harusnya tidak terjadi kalau menurut kami. Dalam artian apa? Ada upaya-upaya tertentu ya di Mahkamah Konstitusi yang membuat kami hari ini ragu mereka akan memutuskan dengan nurani yang bersih. Saya kira itu. Iya. Wow, Nurani bos. strong statement banget tuh. Hanura kan ada di sebelah sini memang. Iya, Bang, tapi ini saya bacakan nih Adi Pray ini 2 minggu lalu malah. Apa itu? Belum jauh Apa barang itu? ini. Belum jauh-jauh barang ini, Bang. Saya menduga bahwa sangat mungkin Amin ini tidak bisa berlayar di 2024. Muhaimin ini kan sama PKB tipikal politisi yang suka lompat-lompat, ujar Adi Pray. Nah, siapa yang bisa menyangka bisa terjebak cinta satu malam antara PKB dan Nasdem? Ini 2 minggu lalu kawannya. Belum Begini, jauh-jauh. 2 minggu. 2 minggu. Ya update-nya terlalu lama itu kalau 2 minggu. Tapi nggak apa-apa lah kita mundur 2 minggu. Ya. Demi Adi Pray, Ya. calon gubernur Madura. Saya kira gini, Adi Pray tidaklah terlalu lama mendalami PKB. PKB ini dari awal sangat berkeinginan agar Caimin dengan kondisi apapun harus menjadi cawapres. Gitu loh, itu keyakinan tuh. Jadi kalau kemudian Adi Pray keyakinannya tidak boleh dibantah, maka keyakinan PKB juga nggak boleh dibantah oleh Adi Pray gitu. Sama-sama keyakinan. Dan hari ini Adi Pray harus mengklarifikasi kepada publik bahwa keyakinannya harus dia revisi. Mengingat apa? Surat 3 partai sudah melayang ke KPU. Coba Di sana- aku bacain. jelas, Aku bacain. jelas Mas Bro. Nih aku bacain ya. Iya. Pada yang terhormat Ketua KPU, salam hormat. Bersama ini kami beritahukan bahwa kami gabungan partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam koalisi perubahan akan mendaftarkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia pada Kamis 19 Oktober 2023 jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, Apa? Nah. ya mungkin kita kasih tunjuk juga lah biar jelas lah. Ya, jadi saya kira saya tidak lagi begini. Jangan sampai nanti Ya. total politik ini kok jadi kita obrolin hal-hal yang sudah pasti gitu. Iya. Bahkan kita Iya. membahas keyakinan Saya Adi Pray yang juga- pasti itu. Saya juga udah lihat Hasan Nasbi udah ngirim alparnya kemarin. Belum, tunggu 3-4 hari lagi katanya. Udah. Oh, udah. Udah. Udah siapa itu kok kita nggak dapat Ada, endingnya? Ya, ada Satu abang juga itu. Aduh, enggak. ada parkir di garasi kantor. Iya. Belum dibawa pulang ke rumah, belum izin Mendagri. Adi Pray kita tuntut untuk merevisi keyakinannya. Coba. Coba revisi. Coba kasih dulu. Handphone balikin dulu handphone. Jangan pura-pura lupa. Ya, kita tidak pernah tahu ya dengan politik kita ini kan penuh dengan keajaiban-keajaiban kita. Termasuk dulu kita agak sulit membayangkan Prabowo itu jadi menhannya Jokowi. Termasuk sulit membayangkan basis PKS dan PKB plus basis Anies itu bisa bertemu, Bang. Tapi bertemu. Betul bahwa nanti tanggal 19 pasangan Amin akan ke KPU mendaftarkan diri. Rencananya. Pendaftaran itu betul. Mungkin hujannya salju jadi takut keluar gitu. Apalagi pendaftaran kan sampai tanggal 25 Oktober. Setelah itu kan verifikasi dan
seterusnya dan seterusnya. Sepanjang proses itu, ya sangat mungkin akan terjadi sesuatu, Pak. Yang mutlak di dunia itu nyaris tak ada. Yang mutlak itu cuma kematian, Bos. Selebihnya bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu patokan saya adalah sebelum diumumkan secara resmi oleh KPU, siapa yang secara sah definitif diumumkan sebagai pasangan capres dan cawapres, sepanjang itu juga masih sangat mungkin akan terjadi gempa bumi politik. Tapi tondo-tondonya Anda punya hipotesa itu udah ada belum Adi Pre? Ya banyak lah peristiwa-peristiwa. Misal. Ya itu loh Pak. Ya soal KPK misalnya menyebut ada indikasi aliran dana ke partai tertentu. Siapa tahu itu bisa mengganggu. Soal beberapa waktu yang lalu Gus Muhaimin misalnya kan juga datang sebagai saksi. Bisa saja. Mana mungkin kita menafikan hal-hal yang semacam itu. Itulah yang saya bilang Pak. Dalam politik kita, kalau kita membaca rata-rata di atas umum, rakyat seperti kita lah yang bukan politisi, ya aku yakinlah bahwa Amin itu akan lolos, maju dan tak ada proses apapun yang akan mengganggu mereka. Itu kan pandangan umum. Tapi kan ada sesuatu yang memang bergerak di luar nalar politik kita. Invisible hand. Ruang-ruang gelap yang seringkali itu muncul tanpa kita duga. Berarti akan ada penjagalan maksud Anda. Wallahu alam bishawab. Nggak bisa saya ngomong begitu. Wallahu alam bishawab. Betul, 2 minggu lalu Anda ngomong lebih parah lagi nih. Apa tuh? Ini menjegalkan diri. Lu ngomong juga nih bro. Nanti saya akan merevisi keyakinan saya ini setelah Amin secara resmi diumumkan secara terbuka oleh KPU sebagai kontestan. Sepanjang itu juga, maka sepanjang itu saya tidak akan melakukan klarifikasi apapun, termasuk poros-poros yang lain. Itu kan sebenarnya potongan-potongan dari pernyataan saya yang lengkap ketika ditanya tentang 2 poros. Ini teman-teman media kan genit-genit juga Pak. Ditanya kalau 2 poros gimana? Saya jawab 2 poros itu sangat mungkin. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo berkoalisi berlawan Amin. Tapi menyatukan Prabowo dan Ganjar susah. Sampai kiamat pun nggak mungkin karena ngotot nomor 1. Maka opsinya kalau 2 poros head to head antara Ganjar dan Prabowo. Catatannya Amin bubar. Nah ini yang dikutip. Ini yang dikutip. Tapi Anda juga ngomong di acara kita juga ngomong menjegalkan diri. Nih. Kalau menjegal, Ini ada nih headline-nya. Bos PPI nilai koalisi pendukung Anies sengaja menjegalkan diri. iya. Ini 31 Agustus play. Ada kayak minggu lalu. Menjegalkan diri itu waktu itu karena saya nggak yakin kalau yang jadi pendamping Anies itu bukan AHY, koalisi ini bubar jalan. Kan terbukti Pak, 2 hari setelah kita ngomong, mereka hampir batal kan. Untung ada cinta satu malam antara PKB dan Nasdem, jadi ini barang. Konteksnya begitu Pak. Oh, iya. One night stand ya. Iya. Itu yang harus diluruskan. Coba kasih dulu. Tidak ada proses politik, apalagi beliau pengamat politik gitu. Tidak ada rasanya proses politik yang ujuk-ujuk. Bahwa Tapi kalau kemudian dilihat di media proses enggak, ujuk-ujuk. gini. Karena dipaksa hari Gini. Selasa harus umumkan. Oh, Maka bukan. kan ujuk-ujuk Nah, Pak. makanya biar saya jelaskan dulu Data bahwa tidak ada kesepakatan yang ditandatangani oleh 3 partai politik pertama itu untuk membatasi koalisi itu hanya di 3 partai. Itu tidak ada. Tapi ini tidak turut dijelaskan selalu. Bahkan sampai hari ini bisa terjadi menjelang tanggal 19 nanti ada nih partai yang akan bergabung kembali. Who knows? Bisa terjadi. Kita belum berhenti pada posisi udah 3 partai ini PKS, Nasdem, PKB, PKS. Seperti itu. Nah, ini saya harus klarifikasi dulu nih. Ini saya gantiin mereka. Jadi Boleh. pertanyaan saya kan kemarin tuh bukan soal menambah koalisi, tapi cawapres. Cawapres. Itu yang bikin. Oh, tidak ada juga kesepakatan bahwa cawapresnya harus si Anu. Nggak ada. Harus putusin bareng. Diputuskan bareng memang. Dan tidak ada penolakan terhadap AHY. Yang ada penundaan, tunggu dulu sedikit cuy. Mana tahu ada Dulu terus ditinggal gitu. Oh enggak dong, dia yang meninggalkan kok. Kalau ditinggalkan kita pergi ke tempat lain, orang kita masih tetap di sini gitu. Gitu loh. Dulu tuh ada grup WA yang nggak ada Mas AHY-nya deh. Jadi gitu ya klarifikasinya, bahwa tidak akan berhenti pada 3 partai, tapi akan berdampak terus. Dan kita sudah memberikan beberapa kali masukan pada masyarakat, ini tidak berhenti pada 3 partai.
Dan alhamdulillah akhirnya sekali layar terkembang, surut kita berpantang, majulah ke medan laga. Anies Caimin 2024 insya Allah presiden dan wakil presiden. Udah jelas hari ini. Kalau yang dua belum bisa menyebutkan karena masih presiden aja gitu. Ya saya kira itu. Mudah-mudahan tanggal 16 lah kita doakan. Biar uber-uberan nih berdua. Kita ikut aturan KPU aja, ada waktunya dikasih. Iya ada. Itu ya. Harapan kan boleh. Kecuali Ada itu boleh keyakinan. Masa kita harapan nggak boleh? kepepet. Saya sebenarnya ingin mengamini itu Bang, cuman bilang amin sekarang kan politis. Iya. Jadi aminnya dalam hati aja. Yang penting Provinsi Madura kan. Nah, salam dulu kita. Nanti saya sampaikan langsung itu. Ya. Cocok. Kita kembali ke Gus Romsi kali ya. Nah tadi Gus Romsi ini hal prinsipil. Mas Gibran ini jadi topik yang sangat dibicarakan, sangat volatile gitu. Ya pertama dianggap tidak beretika tadi kata Bang Denny karena ini masih kader PDI. Ya. Yang kedua kata Ipre. Gus Adi Pre ini juga problem karena merusak pasaran cawapres gitu ya. Di kubunya Pak Prabowo. Bang Yoga tadi satu irama Pak Adi Pre tadi. Iya makanya Bang Bestari juga mantap Pak. Tadi mantap. Ya, silakan Gus. Iya. Pertama gini, mungkin sudut pandangnya emang jauh berbeda ya cara kita melihat situasi demokrasi hari ini. Kita ini kan datang dari kerelawanan sipil, ini civic volunteerism dalam iklim demokrasi. Nah, civic volunteerism, gerakan kerelawanan sipil biasanya memang bergerak by interest, bukan by geographical area atau by common interest karena sama-sama di satu partisan misalnya gitu. Cara memandang relawan-relawan sipil yang non partisan ini itu berbeda. Kalau tadi misalnya disebut ada nir-etika, kemudian ada penyakit-penyakit dan sebagainya, itu kan melihat suasana politik. Sementara kami sebagai representasi masyarakat sipil yang ada di daerah, kita melihatnya adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat dan harapan mereka. Jadi sudut pandangnya sangat berbeda. Misalnya gini, kesalahan mengambil Pak Gibran dianggap nir-etika secara politik iya. Tapi kalau kami sebagai representasi kelompok keagamaan yang kemudian berharap Mas Gibran menjadi cawapres, itu udah beyond ethics itu menurut saya. Itu kita hanya menyampaikan harapan dari anak-anak muda muslim yang mungkin tergabung dalam beberapa. Saya kira tetap guys. Saya setuju sekali ini. Anda boleh setuju. Betul. Salaman. Tapi saya mau bilang begini. Kita kan kalau membela diri kan gampang ya. Tapi kan kita melihat sendiri bahwa kontestan pemilu itu adalah partai-partai politik. Betul. Jadi kalau Anda bicara non-partisanship itu organisasi. Tetapi ketika Anda masuk ke ranah kontestasi politik, pesertanya partai politik. Jadi etikanya by system, by regulation, bukan ke orang tuanya yang dituju. Apalagi presiden, karena presiden bukan kontestan pemilu. Ntar dulu. Jadi Saya lagi bicara harusnya logikanya tadi ya memang kalau memang mau kontestasi politik, gagasan oke, citizen partisanship is oke, tapi ketika Anda masuk dalam kontestasi politik, maka tentu pihak-pihak yang bertarung dong yang datengin. Kan logikanya begitu. Oke. Kalau mau pakai logika itu, di 2019 kami mendukung Pak Jokowi dengan alasan juga desakan masyarakat, teman-teman, masyarakat sipil untuk mendorong Pak Jokowi. Kami tidak datang juga ke partai dan waktu itu PDIP menyambut baik dukungan kami waktu itu. Artinya kita kan hanya melakukan repetisi kan, itu kan social change theory. Pak Jokowi kan sudah calon yang entar dulu. Jangan sama dong. Pak Jokowi pada waktu itu statusnya adalah kontestan yang ditunjuk oleh partai politik. Jadi kalau Anda ke sana tidak ada masalah. Tapi beda dengan Gibran. Gibran hari ini bukan calon yang sudah diusung oleh partai politik. Tapi Bang, jangan disamain gitu. Kita mengalami proses panjang sekali apakah waktu itu PDIP akan mendorong Bu Mega atau Pak Jokowi kan begitu. 2014. Di 2014. Dalam proses itu kemudian organisasi kerelawanan sipil itu tumbuh berkembang, mendesak partai-partai agar ayo dong ini harapan publik nih. Kemudian akhirnya tiba-tiba muncul surat dari PDI untuk mendukung Pak Jokowi. Nah, artinya kita melakukan repetisi dalam kultur demokrasi. Saya rasa ini sah-sah saja gitu, terjadi begitu saja. Saya setuju. Pada waktu itu kan Anda menyatakan dukungan Pak Jokowi harus mendengar rakyat. Bukan ke tuanya Pak Jokowi kan? Rakyat itu harus didengar. Gitu. Ngerti nggak bedanya? Pada 2014 itu Anda menyatakan dukungan terbuka kepada publik, bukan ke orang tuanya Pak Jokowi.
Jadi beda dong. Kalau sekarang Anda mencalonkan Gibran dengan permisi pada orang tuanya Pak Gibran. Jadi nggak sama, Bos. Jangan sama-samain. Sangat sama-sama manusia, sama-sama punya hak politik, sama-sama bagian dari partai politik. juga. Kalau Maksudnya ini bang, syukur-syukur PD Perjuangan sebagai rumahnya Gibran Iya. mendengar aspirasi Sama gitu. persis. Jadi kalau saya itu oke, nyatakan secara publik, nggak perlu ke bapaknya atau ke Coba presiden. kalau Logika saya begitu. Kasih dulu, Bentar, ini kasih dulu. saya mau tanya nih tentang Samawi, betul kalau memang betul-betul cinta kepada Mas Gibran. Kalau Gibran diusung oleh PDIP, PD Perjuangan, you pindah nggak? kalau Gibran diusung PDIP, Jadi wakilnya Pak Ganjar. jadi wakilnya Prabowo kita dukung, Mbak. Loh, bukan apa sebetulnya? Kalau Waduh. Katanya Kalau- partai. Coba. sebentar dulu Pak. Jelas dulu Karena dong. begini, apa yang kami putuskan itu berdasarkan hasil Rapimnas. Harus Kalau- Pak Prabowo. Enggak, kalau di hasil Rapimnas begitu. Kalau tiba-tiba ada perubahan, misalnya begini, ada perubahan tiba-tiba Mas Gibran dijadikan wakil presiden dari Pak Ganjar. Ganjar, kita akan Rapimnas lagi menentukan arah dukungan kemana. Oh, berarti bukan karena faktor Gibrannya, tapi siapa pasangan Gibran? Maksudnya? Ya itu. Bukan, ini hasil Rapimnas, Pak. Iya. Begini. Disitulah Tadi, Bang, komplek tadi- moral itu Ya, terbukti. tadi Bang Adi bilang begini. Terima kasih, Bos. Jadi Bang Adi bilang begini. memang harus dibuka. Kadang-kadang memang harus gitu. Dalam ilmu komunikasi namanya probing. Kalau kau sudah melakukan probing yang paling bagus, jadi kan kita tahu omong kosong soal non partis. Saya tidak ada maksud ini apa-apa, saya cuma ingin meyakinkan ketika saya nanti ditanya orang Samawi itu kemana? Ke Gibran atau ke Pak Prabowo gitu loh. Itu aja saya mau dapatkan. Gini, itu aja. gini, Bang. Sisanya silakan aja. Kalau tadi disampaikan, sejarahmu dengan benar. Silakan. kalau tadi disampaikan bahwa kita tidak melirik Pak Erik, tidak melirik Pak Anies Mata, tidak melirik siapa semua, kita semua diskusikan di Rapimnas. Kemudian muncul nama Gibran sebagai orang yang kemudian kita hasilkan sebagai rujukan dari hasil Rapimnas itu. Dengan beberapa alasan, misalnya balik ke pertanyaan lu tadi Bud ya. Dengan beberapa alasan, misalnya Presiden selalu berkali-kali bilang kita butuh pemimpin yang bernyali. Kita butuh pemimpin yang berani ambil resiko. Nah, nyali ambil resiko, ini kan faktanya risk-taking behavior-nya dimiliki anak muda nih. Keberanian mengambil resiko. Nah, kita akhirnya berpikir juga berdasarkan value-value atau kriteria yang disampaikan Pak Jokowi. Wih, keren juga nih kalau kita punya presiden dan wakil presiden tipikalnya model Prabowo dan Gibran. Akhirnya itu kita putuskan sebagai hasil Rapimnas. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau misalnya tiba-tiba PDI mengusung Gibran untuk jadi wakilnya Pak Ganjar, kita Rapimnas lagi, kita sepakati lagi. Dan kita mungkin juga akan bikin kuesioner lagi ke daerah siapa yang akhirnya kita dukung. Jadi sekali lagi, ini enggak, it's not merely about political decision. Ini soal kita Enggak lah, ini politik gitu aja. kita mewakili harapan-harapan anak-anak muda muslim di daerah. Harapan mereka kemana? Hasil Rapimnas itu kita sodorkan ke Saya melihat Publik begitu. bahwa respon publik itu bisa dibedakan menjadi dua. Pendekatannya dari atas dan dari bawah, gitu kan. Jadi kekuatan masyarakat sipil itu sangat diperlukan di dalam peningkatan kualitas demokrasi. Civil society itu adalah prasyarat bagi tumbuhnya kualitas demokrasi. Ciri-ciri masyarakat sipil itu, satu, mampu membatasi penetrasi dari negara. Dua, independen dan berpikir kritis gitu. Nah, fenomena Mas Wali, fenomena Mas Budi seandainya nanti, fenomena Mas Ari nanti kalau kemudian diusung menjadi calon wakil presiden adalah sesuatu yang lumrah saja gitu. Setiap masyarakat sipil yang berkelompok, yang berorganisasi punya hak politik untuk menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Tapi itu tidak punya standing legal formal. Di KPU hanya partai politik. Ini hanya aspirasi. Kalau hanya berdasarkan aspirasi, ya kita tampung saja, tidak usah kita perdebatkan. Ya kan? Toh aspirasi itu ada yang match forming. Match forming itu penggalangan kekuatan dari Nah, atas. ini pertanyaan lebih menukik. Tapi juga ada yang dari bawah, dari bawah. Mas Yoga, pertanyaan menukik nih, aspirasi ini buat PAN gimana dengan NO sekarang nih kan? Ya nanti tergantung kepada keputusan dari koalisi Indonesia Nah, Maju. saya boleh kutip Kita tampung, ya kan? Tapi kalau Iya. kemudian nanti cawapresnya bukan Mas Gibran,
Jangan pergi dong dari Betul. koalisi Indonesia Nih, Maju. saya sampaikan ya, saya sampaikan, saya mengutip Pak Prabowo Subianto waktu kita memberikan hasil Rapimnas ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami berikan Rapimnas, kami berharap Pak Prabowo mengajak Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden. Jawaban Pak Prabowo, terima kasih atas kepercayaannya, saya terima dengan sepenuh hati, tapi kami ada koalisi yang harus kemudian berdiskusi kembali, apakah kemudian memutuskan Mas Gibran menjadi wakil presiden atau tokoh lain. Akhirnya artinya secara etika Pak Prabowo juga memahami itu. Kami juga memahami itu. Kita tidak bisa serta-merta memaksa itu. Tapi kami menyerahkan ke Pak Prabowo bahwa harapan masyarakat khususnya dari Samawi adalah Mas Gibran jadi wakil presiden. Jawaban Pak Prabowo nanti kami akan diskusikan di koalisi dulu, begitu. Di koalisi udah dibicarakan belum Mas Yoga? Nah itu mungkin Di koalisi udah dibicarakan nggak, meskipun tadi ada pengakuan Mas Gibran sudah memberikan Yang disampaikan pendapatnya, di koalisi dan kita merasa bersyukur bahwa Samawi mendukung koalisi Indonesia Maju. Nanti apapun keputusan pasangan itu, misalkan nanti Prabowo sama Erick Thohir, ya kita berharap Samawi tetap bersama kami. Ini ada, saya mau munculkan satu ya pernyataan Pak Jokowi terkait dengan Mas Gibran ini. Mungkin Bang Deddy juga bisa komentar ya. Coba next slide. Nah, ini kata Pak Jokowi ini. Beberapa bulan nggak pernah ketemu dengan Mas Gibran. Beberapa bulan nggak pernah ketemu. Iya. Serahkan masyarakat saja. Itu kata Presiden Jokowi Itu terakhir tentang Gini ya, kalau gua dari sini sampai pendaftaran nanti akan banyak rakernas, rapimnas dan segala macam. Percaya sama gua. Ya, kopdar segala macam. Udahlah munafik banget kita ini. Ya, aku juga sedih kalau anak muda juga munafik. Ya, kita ini jujur kacang hijau lah. Ini kan tadi di awal saya sudah kasih tahu bahwa ini ada sedang mendorong orang semua sakit gula, sakit diabetes, gitu loh. Jadi kita di sini panggung depan mau seperti apa, rakyat juga bisa menilai seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu. serahkan pada Sekarang saya lihat masyarakat. kita jadi manusia yang punya integritas atau jadi politisi biasa, itu aja kalau menurut saya. Itu kalau membaca serahkan pada masyarakat itu gimana Edi Pre? Lu lihatnya tuh. Tadi Pak Jokowi bilang, ya saya beberapa bulan nggak pernah ketemu. Ini soal pencalonan Mas Gibran ya. Serahkan saja pada masyarakat. Itu membacanya secara politik tuh gimana Edi Pre? Ya tanya langsung ke Pak Jokowi. Ya lu baca dong, gimana dong? Biasanya Gus kita ini kan kenal baik kan, bisa tanya maksudnya apa. Kalau kita kan hanya nebak-nebak Bang ya. Karena Anda habis dipanggil presiden kemarin tuh. Nah, kalau kita kan ya dalam tanda kutip, ya sok tahu aja, Ya lu kan menafsirkan apa yang habis sepanggung sama Mas Gibran di Kopdar PSI kan waktu itu kan? ya, Habis dipanggil presiden sepanggung sama Mas Gibran. Lalu artinya Anda sudah memahami betul keresahan hati Pak Jokowi ini. Coba silakan. tentu jawaban Pak Jokowi itu normatif ya, biar rakyat yang nilai bukan partai. Kan kira-kira begitu tuh. Oh. Tapi begini, bahwa yang disebut dengan suara rakyat, aspirasi masyarakat itu relawan-relawan seperti Samawi. Kalau partai-partai tentu pasti lebih banyak yang gak suka, apalagi PDIP. Kalau mau jujur tentu terganggu. Kalau saya boleh menafsirkan Bang Deddy, ketika Gibran misalnya dipaksa-paksa untuk bisa maju, melalui begitu banyak cara, tanduknya ini udah keluar semua Pak. Tanduknya itu udah keluar semua. PDIP itu tegak lurus, kalau sudah memutuskan capres oleh ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, tak boleh satupun ada kader PDIP yang membangkang. Tak tegak lurus, apalagi abu-abu. Nggak pandang bulu, mau presiden, mau wali kota, mau gubernur, mau kader biasa, tak boleh, haram hukumnya. Kan begitu. Jadi ketika Gibran misalnya, Tapi bukan ketaatan buta, Pak. Itu lahir dari Betul. kesadaran bahwa partai itu adalah rakyat yang mengorganisasi sendiri. betul, kalau itu Bisa ya, berkontestasi dalam politik. Tapi hari-hari ini semua orang pun bahkan dengan branding ini generasi generasi ini, ya silakan. Gini, ada hal yang sangat standar normatif hak rakyat dalam demokrasi, apalagi demokrasi liberal sekarang. Itu oke. Tetapi pada saat yang sama seharusnya kita punya niat yang sama membangun peradaban politik yang baik gitu loh. Bukan peradaban politik transaksional gitu loh. Ini yang kami berharap gitu loh. Supaya kita melihat di situ.
Maksudnya transaksional itu siapa koalisi? Samawi yang ini. mana? Koalisi yang mana, Bang? Kalian mencari, saya memberitahu. Emang Samawi ini rakernas ini transaksional. Sama sekali tidak. Jadi begini. Yang nggak nuduh sama Awi. Saya nanya Pak. Makanya. Oh, mana? Oh, gini. Kan karena lu suruh Saya- tahu. Saya ulangi lagi soal civic volunteerism. Jadi ada sekarang gini, community itu kan nggak lagi didefinisikan berdasarkan geographical area, tapi by interest. Kita ambil contoh begini, ada komunitas penyuka Vespa yang tiba-tiba memberikan dukungan kepada Caimin dan Anies Baswedan karena menyukai Vespa. Itu namanya community by interest yang kemudian bersama penyuka mendukung itu. Ada beberapa komunitas yang concern terhadap beberapa isu tertentu, kemudian mendukung calon tertentu. Di sini saya mau bilang ada logical fallacy. Hak publik tadi, community atau apapun itu, mau NGO, mau aliansi, mau apa, mendukung semua, is okay. Tetapi ketika kemudian menarik kader suatu partai dan berpestinya ke bapaknya, ada nilai yang dilanggar, Pak. Itu yang harus kita lihat. Nah, itu yang Nggak menurut usah lah kita bersilat lidah, kan persoalannya ada di sana gitu loh. iya. Emang lu izinnya ke bapaknya kan enggak kan? Ada juga kita menyerahkan hasil rekomendasi, tidak meminta izin. Kita menyerahkan hasil rekomendasi, kebetulan misalnya hasil pertemuan Asosiasi Vespa seluruh Indonesia memberikan rekomendasi kepada Caimin misalnya untuk menjadi wakil presiden. Ya itu satu poin aja, dan itu kita melakukan hal yang sama. Makanya Udah saya bilang, benar karena Caimin peserta pemilu. makanya saya bilang sudut pandangnya adalah jangan melihat relawan-relawan sipil ini sebagai partai politik yang kemudian jadi mencederai aktivitas demokrasi yang partisan tadi. Lihatnya sebagai ini kelompok No. masyarakat. Ini perjuangan partai yang pertama mendorong lahirnya yang namanya relawan-relawan loh. Mantap dong, 2024. tepuk tangan dong makanya. Berarti kami lahir dari makanya. Itu tidak ada masalah. Dan saya tadi tidak mempersoalkan Samawi mau dukung siapa. Ingat nggak statement saya? Tapi jangan kemudian logical fallacy ini dipaksakan kepada kita. Premis Anda dipaksakan kepada cara berpikir orang lain. Enggak. Kita tidak memaksakan sama sekali. Kita merekomendasikan. Mau diterima, alhamdulillah berarti sesuai dengan harapan kita. Tidak diterima, ya udah berarti kita beda pilihan, kan gitu aja. Selesai. Diterima alhamdulillah, tak diterima naudzubillah. Kan begitu, Bang. Tunggu dulu. Tunggu dulu, aku udah ada jawabannya. Ini tapi Bang Deddy, ini Mas Ganjar paling perlu deh. Ah, ini Mas Ganjar bilang gini nih. Soal loyalitas, belajarlah pada ibu-ibu ini. Mereka setia pada rumah yang membesarkannya puluhan tahun. Merasakan suka, duka, tangis, dan tawa bersama. Tetap sehat, guyup, rukun, dan kompak ya Bu. I love you full pokoknya. Mantap juga Mas Ganjar. Enggak, gini deh, lu kan pasti akan ini. Bang Bestari membacanya gimana nih? Membaca omongan ini gimana nih? Ini dari pinggir lapangan dulu nih. Kalau saya ya, Dari tribun ini menonton. benar. Karena ibu-ibu itu cenderung loyal. Ah. Makanya saya kalau untuk melakukan kampanye di lapangan, termasuk door to door, itu namanya ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak, beda urusannya Pak. Itu mulai dari kopi, pulsa, ya koordinasinya itu kopi, rokok, nasi masuk. Kalau ibu-ibu dengan hati aja cukup. Tapi di PDI bapak-bapak yang loyal Kalau sama ibu. saya membaca ini begini. Di PDI bapak-bapak yang loyal sama ibu. Iya, sama ibu-ibu itu harus loyal. Karena surga di telapak kaki ibu. Iya. Royal, jangan. Kalau saya membaca ini mohon maaf kalau salah ya. Pak Ganjar senang kepada ibu-ibu yang setia. Tetapi di sini Pak Ganjar seperti mengisyaratkan kalau sama orang nggak setia, saya nggak akan berusaha membawa mereka kembali. Kira-kira begitu. Secara politik gimana secara politik? Ya itu dia. Dia ada di tengah ibu-ibu, dia suka sama yang setia-setia aja. Ya, sehat-sehat ya, yang gampang diomongin maksudnya begitu. Tapi yang ketika sulit diomongin ya udah mungkin itu Siapa itu Bang yang sulit diomongin itu siapa? ya nanti kita tanya sama dia. Iya saya yang menyampaikan kalian yang mencari. Iya, kita pakai mulut abang nih Bang buat menerjemahkan dulu kan. Ya. Ini apakah ini ngomong ke Pak Jokowi maksudnya? Nah gitu aja. Tentu kalau seorang calon pemimpin ini Pak Ganjar ini kan gubernurnya lama ini kan. Udah banyak berhadapan dengan masyarakat apa segala dia tahu lah itu. Tentu setiap orang itu ngobrol, jangankan itu, Adi Pray aja yang belum gubernur, dia kalau ngomong tuh pasti ada yang dia tuju, tuk sebelah sono gitu. Ya ini juga ada, cuman ke siapa ini
tentulah ini bukan kepada perempuan karena dia senang banget sama perempuan. Ini ngomongnya ke laki-laki nih. Oh. Pada ibu-ibu. Iya, tapi maksudnya itu dia itu sedang menyindir seorang laki-laki. Fungsi dan nilai. Oh jadi ini Ya bukan menyindir. jenis kelamin. Jadi ini menyindir orang di luar ibu-ibu ini dan itu laki-laki. Ya mungkin Samawi yang lebih tahu kan. Iya. Bang, saya pernah ini ya, waktu anak saya mau lahir saya diingatkan bahwa kesiapan menjadi orang tua adalah kesiapan melepaskan suatu hari anak itu sudah tidak lagi milik kita gitu. Jadi itu salah satu poin yang saya waktu anak saya mau lahir dikasih tahu begitu. Artinya suatu hari anakmu akan lebih bermanfaat buat banyak orang, mungkin akan juga menikah dan membangun keluarga baru dan sebagainya, who knows gitu. Ini maksudnya Tugas orang tua juga mendidik dengan nilai-nilai, Pak. enggak, ini ada Itu bukan hanya dia. bukan. Ini berarti Pak Jokowi siap melepas bahwa Gibran akan bersama Ganjar Pranowo. Abang obsesi banget sama Gibran kan? Kan ini loh. Saya dimanapun ini nyaman buat kami itu. Tapi saya mau tanya ke Abang katanya Anies sama Muhaimin udah final. udah, ya kan ini tadi ada bilang bahwa orang tua harus siap melepaskan anaknya. Iya. Artinya apa Gibran ini bisa saja terjadi ada indikasi akan bersama Pak Ganjar itu dilepas oleh Pak Jokowi. Itu gimana tuh? Iya. Ya, itu peristiwa politik yang di luar hasil rapimnas kami gitu. Iya. Oke, saya mau ke Mas Yoga kali ya. Mas Yoga ini suasananya nih, ini kita bisa terbuka atau nggak bisa terbuka, tapi pakai mulutnya Bang Bestari tadi bilang ini ada situasi yang saling menyindir. Tadi Mas Ganjar menyindir, apakah menyindir Pak Jokowi, kata Bang Bestari ya itulah udah kayak gitu nuansanya seperti itu. Nah, Koalisi Indonesia Maju ini ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran, ada Pak Prabowo. Di tengah-tengah pusaran itu, gimana melihat dan merespon situasi yang agak pelik ini, Bang? Melihat Sebentar, ini jangan dibilang nanti saya itu menyindir Pak Jokowi, bukan. Menyindir iya. Ya. Yang jelas karena dia berada di emak-emak, dia itu tidak menyindir emak-emak, menyindir laki-laki. Oh, jangan- Laki-laki ada banyak. Ya, Gitu loh. interpretasinya bisa Pak Jokowi, bisa Mas Gibran, bisa apa? Ya, laki-laki. Ya. Tidak sepanas dan tidak sepelik yang dibayangkan. Koalisi Indonesia Maju itu adem ayem dan Pak Prabowo dalam 2 kali pilpres untuk penentuan calon wakil presiden tidak dilakukan dengan huru-hara. Smooth. 2014 dengan Hatta Rajasa, 2019 dengan Mas Sandi Uno, semua dilakukan dengan sejuk, damai, tidak ada dari anggota koalisi yang keluar begitu diputuskan. Dan ini juga sama saja nanti. Jadi tidak sepanas yang dibayangkan oleh total politik, oleh dalam penentuan koalisi Indonesia Maju pasangannya siapa yang menjadi calon wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Mas Wali, Mas Gibran, itu sekali lagi PAN merasa senang dan keren seorang anak muda, wali kota, ya punya talenta, tapi sekali lagi Koalisi Indonesia Maju itu ingin menang. Untuk menang, maka ukuran-ukurannya harus berdasarkan kepada angka-angka numerik yang berdasarkan rekomendasi dari lembaga survei. Itu loh. Jadi kita ini rasional, politik Indonesia itu rasional. Kenapa rasional? Karena ukuran-ukuran kualitatif, popularitas, elektabilitas sekarang itu sudah dirubah menjadi angka-angka. Meskipun sekarang juga menjelang 14 Februari, masih banyak juga dukun-dukun itu juga berkembang juga. Tetapi politik rasional Indonesia ini kita syukuri bersama, ada lembaga-lembaga survei yang kredibel kayak Mas Adi dan kawan-kawan itu, yang mengarahkan masyarakat Indonesia lebih melihat pada politik jalan yang betul-betul mengedepankan akal sehat. Nah, Bang, Gitu. soal Erick Thohir nih, Bang. Apabila nanti yang diputuskan ternyata Mas Gibran di KIP gitu ya, apakah PAN akan masih tetap bersama Pak Prabowo atau mungkin nggak PAN untuk menghitung ulang dukungannya
Ya kan? Gini, Ikut ke Bang Bestari atau ikut ke Bang Deddy. Ya, udah paten tadi kata. Saya bangga bahwa PAN masih terus berusaha memperjuangkan Pak Erick Thohir. Ya kan kelihatan Karena saya mitra saya DPR, jadi saya tahu persis kayak Pak. tegak lurus ya kan. Cuma saya kasihan lihat partai-partai Ya. yang ada bersama teman-teman di Mas Deddy sana ini. Saya kasihan kenapa? Karena menurut saya, Kasihannya kenapa bang? karena menurut saya justru dianggap nggak penting. Ya. Karena kalau dianggap penting, itu reklame-reklame bukan hanya Prabowo Gibran, tapi Prabowo Erick Thohir, Prabowo Erlangga kan mendapat suara Tapi jangan-jangan Bang Yoga ini jadi lembur gara-gara abang gagal memperjuangkan Ganjar Erick Thohir ini loh. jadi gini, siapapun pasangan dari Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, PAN tetap berkhidmat di koalisi Indonesia Maju. Karena kalau Pak Prabowo ingin menang, pasangan yang pas untuk menjadi calon wakil presiden adalah seseorang yang memiliki nilai elektabilitas tinggi dan dapat memberikan kontribusi elektoral kepada calon presiden. Siapakah dia? Dan itu namanya adalah Erick Thohir. Masuk barang. Kalau ini gue salut, karena mikirnya rasional. Iya. Oh kalau Mas Gibran ini nggak rasional tadi Bang. Lu kata kau, Nah ini nanya. Kan abang mau menyampaikan itu saya selidiki. mau jawab itu, karena mereka rasional. Iya. Ya kecuali nanti kalau Bang Bestari kan hipotesa nanti kalau Ganjar Gibran gimana? Kalau Ganjar Erick Thohir gimana bang? Bang Yoga. Jadi Jangan-jangan kartu masih ikut di situ kan. kalau Ganjar Erick Thohir, saya rasa belum ada di peta ya. Ada, tapi tergantung ketua umum konsorsium partai-partai. Ya betul. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tiap detik lihat detik tiap minggu itu kan apa namanya simulasi capres. Sebenarnya memang paling tinggi Prabowo Erick. Ya, terus kenapa kalau Erick paling tinggi kenapa Mas Ganjar gak sama Pak Erick aja bang? Kenapa? Kalau Pak Erick paling tinggi kata abang kan politik rasional. Kenapa nggak Mas Ganjar? Partainya yang mendukung Pak Erick sudah di sebelah sono. Masa kita mau ganggu? Jangan suka jadi pemecah belah rumah tangga orang lain lah. Aduh, kenal lagi. Oke deh. Kasih dulu Adi Mre sebagai hikmah dan kebijaksanaan. Oh sebelumnya kita kasih Gus Romzi ada yang mau disampaikan dulu. Kenapa Mas Gibran layak menjadi salah satu kandidat yang akan dicoblos di kertas suara di 2024 tadi? Kan tadi diragukan tadi macam-macam. Kenapa layak orang ini? Nggak, kenapa layak? Teman-teman bisa searching track recordnya aja. Yang jelas dukungan kami ke Mas Gibran sepenuhnya karena hasil Rapimnas mengeluarkan nama itu sebagai calon wakil presiden. Jadi kita mendorong itu. Karya-karyanya banyak lah sebagai wali kota Solo, juga sebagai seorang anak muda. Dan anak muda itu sekarang memang mengambil role model bukan orang yang secara usia jauh. Nggak kayak zaman kita kecil dulu ditanya siapa idolanya, jawabannya Jenderal Sudirman. Sekarang itu udah semakin ada namanya peer pressure, tapi kemudian hadir peer to peer ini apa namanya modeling. Jadi modeling anak muda itu pasti ke anak muda lagi, dan itu yang membuat kita meyakini bagaimanapun kalau kita mau munculin pemimpin baru yang nggak cuman berjiwa muda tapi literally anak muda, ya kita harus dorong Mas Gibran maju gitu. Setuju saya. Belum, abang belum. Ya, abang closing statement dikit. Kasih dong. Kasih Closing statement dulu. Soal Amin nih bakal berangkat ke KPU atau enggak deh? Soal Amin apa ini? Selabang lah. Kalau soal Bang gini. Hari ini Nasdem masih ada di koalisi Pak Jokowi, ya kan? ya, PKB juga masih ada di dalam koalisi Pak Jokowi, Iya. masih punya menteri. ya, Nah, kok Di namanya pemerintahan Pak Jokowi. di pemerintahan Pak Jokowi, sorry Mas. ya, Koalisi mungkin beda urusan. Ya, masih ada di kabinetnya Pak Jokowi. iya. Tapi tetap konsisten pakai perubahan. Dan Perubahan. Ada berencana menarik recall menteri-menterinya nggak nih Bang? Nah itu. Kalau soal menteri itu urusan hak prerogatif presiden saja, kita tidak masuk ke wilayah itu. Nasdem tetap akan bersama Pak Jokowi sampai 2024, Bang. Sampai itu komitmennya dari mulai 2014, 2019, 2019 ke 2024. Tapi karena pemilu kita ini perlu persiapan yang panjang, maka kita sudah terlebih dahulu menentukan sikap untuk ke depan bahwa kita akan mengusung perubahan.
Mana mungkin kita kemudian melaksanakan itu di ujung-ujung, yang bisa di ujung-ujung cuma PDI Perjuangan, walaupun juga tetap kami lebih cepat gitu loh. Itu aja. Ya komitmennya tetap udahlah dulu. Gue mau bilang yang perlu itu kerja cepat. Iya, kerjanya sama-sama cepat ya. Cepat juga nanti hal-hal lain nanti pada saatnya kita akan bisa lebih bebas menyampaikan itu. Gitu, kalau sekarang kerja kita udah paling cepat. Terbukti apa? Cepat menemukan cawapres yang paten gitu loh. Terima kasih. Ayo, oke. Bang Deddy. Tidak menunggu keputusan MK gitu. Oh iya. Ya, Pasti lo. kalau kita menunggu saat yang paling tepat, karena mencari pemimpin itu jauh lebih sulit daripada mencari orang untuk jabatan tertentu. Karena presiden itu harus punya kualifikasi yang sama, wakil presiden itu harus punya kualifikasi yang sama dengan presiden. Karena setiap saat dia harus siap menggantikan ketika presiden berhalangan tetap. Jadi nggak mudah. Jadi ini urusan masa depan bangsa, masa depan negara. Kita memang bisa punya katakanlah pandangan. Tapi kita juga harus punya komitmen menjaga bangsa ini di rel yang benar dong. Kan gitu. Tetapi apapun itu dalam rezim pemilu liberal sekarang ini everything is okay. Tak karepmu lah. Bang, tapi kalau MK ini memutuskan ada perubahan atau ada perhitungan ulang nggak dari di PDI? Kalau kita kan begini. Kita berasumsi MK akan memutuskan seturut apa yang diinginkan oleh pemberi pesan. Loh, sampai nanti dibuktikan tidak seperti itu. Iya. Jadi kita berangkat dengan worst case skenario. Dan PDI Perjuangan itu berpolitik dengan keyakinan, bukan dengan rasa galau. Ya, jadi kita harus dengan keyakinan. Bagi kami apapun yang diputuskan MK, nggak ada urusannya dengan perahu PDI Perjuangan dan koalisinya. Karena pemilu ini bukan persoalan orang. Ini persoalan bangsa. Ya, bukan urusan orang per orang, Pak. Urusan negara ini. Apalagi kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ketidakpastian global dan sebagainya. Coba bayangkan, walaupun ada orang yang ngomong, ya bisa jadi nanti wakil presiden paling berperan. Ya itu lebih bahaya lagi buat kita. Loh, maksudku nanti kita omongin sambil ngopi. Tapi ini tantangannya lu kan harus berbagi. Harus berbagi. Situasi global ini penuh uncertainty. Di sisi lain, di dalam negara kita ini banyak persoalan yang harus kita hadapi. Kedaulatan pangan, ledakan demografi. Ini kan membutuhkan kecepatan. Ya harus start set gaspol kan gitu. Menurutmu? Kalau menurut saya harus yang bisa lari. Nah, kalau jalan cepat mah semua orang bisa jalan cepat, ya. Yang lari Ya betul. Jadi saya hanya mau mengingatkan itu aja, ya. Karena muda tidak sama dengan kemudaan. Muda itu usia, kemudaan itu cara pandang. Ya, jadi jangan direduksi cara berpikir kita antara muda dengan kemudaan. Bung Karno itu dulu udah dianggap tua ketika dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan, tapi dia punya kemudaan untuk mengambil sikap berbeda dengan para pendiri republik ini gitu. Jadi udahlah, polusi dalam politik kita hari ini dengan gula yang bertebaran di mana-mana, mari kita jaga karena kita rentan terhadap penyakit diabetes, apalagi diabetes politik. Tahun 2045 itu jumlahnya bisa sampai 20 juta. Kan kasihan kita ini kalau yang sekarang kena gula-gula ini diabetes semua 2045. Kalau udah diabetes nggak bisa tegak lurus kan Bang? Nggak bisa berdiri, Iya. apalagi tegak lurus. Bangun aja susah duduk. Oke, Bang. Silakan Bang Yoga. Ya lalu. Saya menilai bahwa setiap 5 tahun sekali pasti kita akan bertemu dengan pemilu presiden. Karena itu sudah menjadi agenda nasional. Setiap pemilu presiden akan melahirkan konfigurasi politik yang khas, yang unik, sesuai dengan masanya. Jadi pemilu presiden itu hanya ramai di tingkat pusat, tetapi tidak
ramai di grassroots. Pemilu presiden itu sifatnya elitis karena menjadi perdebatan yang sangat menarik, dan kalau di grassroots yang lebih kompetitif itu adalah pencalekan tingkat DPRD kabupaten kota. Pemilu presiden sebagai bagian dari pengejawantahan demokrasi tidak boleh bersifat zero sum game. Ini adalah pertandingan persahabatan, toh nanti setelah selesai pemilu presiden ditentukan siapa pasangan calon yang kalah pun juga punya peluang, punya harapan untuk ikut memerintah, masuk di koalisi pemerintahan. Karena di Undang-Undang Pemilu tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa apabila pasangan calon presiden kalah di dalam Pilpres tidak boleh untuk masuk di koalisi pemerintahan. Tidak ada pasal itu. Karena tidak ada pasal itu, maka Pilpres ini kita happy saja di Total Politik sebagai pengembangan wacana intelektual, panel gagasan, dan mencerdaskan. Karena politik itu biar tidak kena diabetes harus dan obesitas, harus mencerdaskan, membahagiakan, dan mensejahterakan. Nah, gitu. Penting sejahtera itu dalam politik itu. Karena kalau tidak begitu, politik nanti menjadi biang penyakit yang akan merusak sendi-sendi kehidupan nasional. Mantap. Mantap, silakan Adi Pre. Adi Pre. Ya. Zoom ya, di zoom kameranya. Politik harus riang gembira dan menyenangkan. Gimana mau riang gembira dan menyenangkan? Ada upaya untuk membajak partai lain, melawan partainya sendiri, kan begitu ceritanya, Pak. Nggak usah diperpanjang. Politik saling rangkulan. Gimana mau saling berangkulan? Gibran yang saat ini masih ber-KTA PDIP, dalam tanda kutip dipaksa bersandingan dengan Prabowo Subianto dan melawan Ganjar Pranowo. Gimana, Pak? Pemilu akan damai, adem, rangkulan, dan tak ada huru-hara. Tidak mungkin. Jadi Mas Ganjar tadi nyindir siapa? Tanyalah ke Mas Ganjar itu, Pak. Wallahu alam, Pak. Wallahu alam besok. Nanti salah lagi kita, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, back to topic, Pak. Soal jelang pendaftaran Pilpres semakin panas. Ya tentu panas, Pak. Karena yang ditunggu itu soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan begitu banyak sebenarnya judicial review yang dilakukan oleh sejumlah kelompok politik, ya. Misalnya menggugat ambang batas presiden, ambang batas parlemen itu kan ditolak. Alasannya ini kan open legal policy. Nah, kalau ini diterima tentu jadi tanda tanya. Kenapa ini diterima yang sebelumnya ditolak? Kalau ini diterima soal ambang batas minimum syarat capres dan cawapres, orang bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas maksimal 70 tahun itu? Mestinya kalau mau fair dan adil, syarat minimum ada, maksimal pun juga ada. Biar adil, Pak. 35 tahun boleh maju, 70 tahun haram hukumnya maju. Itu fair dan adil. Kan itu yang sedang ditunggu oleh publik. Kenapa panas yang kedua? Ini menyangkut bagaimana nanti hubungan politik PDIP dan Jokowi tentu saja. Karena apapun, kalau Gibran menggunakan kesempatan bisa maju sebagai pendamping Prabowo, inilah akan menjadi titik kulminasi hubungan yang relatif dia akan kurang oke antara Jokowi dan PDIP. Karena apapun, PDIP sudah memutuskan Ganjar itu adalah capres yang mereka usung, bukan nama yang lainnya. Dan itu nggak mungkin dihapus, apalagi diedit. Kemudian titik kulminasi yang ketiga menurut saya kenapa akan panas, ini akan menyangkut bagaimana partai-partai koalisi pendukung Prabowo dan Gibran. Gimana tidak panas? Bang Viva ini kan kalau bicara Erik, waduh, apa coba? Isinya surga semua, Pak. Begitupun dengan Golkar, begitupun dengan partai yang lain. Cuman ketika bicara tentang Prabowo Gibran, kok rasa-rasanya partai politik pendukungnya Prabowo ini kan kayak sami nawatokna, politiknya tawadu, Pak. Politiknya kona'ah. Pan, saya ingat persis, mereka kan punya satu tagline politik seperti minuman itu, Pak.
siapapun capresnya wajib hukumnya Erick Thohir. Itu nggak berlaku, Pak, di porosnya Pak Prabowo Subianto. Begitupun dengan Erlangga Hartarto. Hasil Munas mereka memandatkan bahwa Pak Erlangga adalah capres ataupun cawapres, siapapun capresnya, itu nggak berlaku di koalisi ini. Yang membuat saya bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat partai-partai ini terkesan lunak, Pak? Terkesan lunak. Biasanya partai ini kan nggak bisa diintervensi. Partai ini punya dignity, punya independensi dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya di koalisi ini agak rumit. Saya menduga ada kekuatan politik yang sangat luar biasa mengkondisikan ini semua. Yang saya kira, wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira itu jawabannya, Pak, yang mengorkestrasikan segala sesuatunya. Yang jelas, kalau MK memutuskan 35 tahun itu boleh maju dan kesempatan ini diambil oleh Gibran untuk maju, ini adalah salah satu sebagai tanda akan dimulainya gempa bumi politik menuju 2024. Pasti ramai, pasti gaduh, politik berangkulan rasa-rasanya agak sulit. Saya khawatir ini akan memunculkan perang bubat dan semacam perang Bratayuda. Pilpres itu kan soal kekuasaan, ini bukan majlis taklim, pasti ramai, pasti gaduh dan seterusnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Wah, mari kita aminkan cukup dalam hati. Gak perlu disampaikan secara terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman jurnalis dan teman-teman semuanya yang udah datang. Kita akhiri, terima kasih Bang Bestari, Bang Deddy, Bang Yoga, Adi Pre, dan juga Gus Romzi. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya.